Cek, halo sobat nih, gak lagi dah jawaban, yuk langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini di kediaman dari putra mahkota, Nona Lian R dia dipaksa untuk dapat menikahi putra mahkota, yang membuat Nona Lian R dia pun enggan untuk dapat melakukannya. Namun di sini untuk putra mahkota dia nggak peduli dengan itu semua dan dia berniat untuk dapat menjadikan Nona Lian R sebagai wanitanya. Tapi yang ada justru dia malah dihajar oleh Nona Lian R, yang membuat putra mahkota dia pun sangat-sangat marah dan dia memanggil saudara dari Nona Lian R yaitu Toba Liu Feng untuk segera menghadap dirinya. Dan benar saja, tak lama setelahnya kini Toba Liu Feng dia pun datang, dan kedatangan dari saudaranya tentunya mengejutkan bagi Nona Lian R. Namun melihat saudara perempuannya ada di tempat ini membuat Toba Liu Feng dia pun bertanya apa yang coba dilakukan oleh saudaranya di tempat ini, yang membuat putra mahkota yang mendengarnya dia pun mengatakan ini semua terjadi karena Toba Liu Feng telah mencoba untuk dapat menyerang dirinya, dan di sini gadis itu datang untuk dapat meminta ampun atas nama dirimu. Di sini putra mahkota dia mengatakan kalau hukuman untuk dapat mereka yang berani mengusik anggota kerajaan adalah hukuman keok. Dan dia juga mengatakan siapapun yang berani mengusik dirinya maka mereka semua tidak akan mungkin dapat diselamatkan kecuali pangeran inilah yang menyelamatkannya, ucap dari putra mahkota. Di sini putra mahkota dia mengatakan kalau dirinya memiliki sebuah kewenangan untuk dapat menyingkirkan seluruh anggota keluarga Toba, dan dia juga mengatakan kalau Liu Feng dia adalah orang yang cukup luar biasa, bahkan dia adalah kandidat dari marshal yang selanjutnya. Tapi kenapa kau malah berani untuk dapat mengusik diriku? Dan kau juga harusnya tahu satu pukulan yang kau berikan itu dapat mempertaruhkan seluruh anggota keluarga Toba, ucap dari putra mahkota. Di sini Toba Liu Feng dia pun mengatakan kalau dirinya melakukan ini semua karena putra mahkota sebelumnya mencoba untuk dapat mengincar saudaranya. Maka dari itulah dia nggak akan mungkin dapat melepaskannya begitu saja, yang membuat putra mahkota dia mengatakan kalau ini adalah urusan pribadinya karena dia menyukai Toba Lian R. Dan dia mengatakan kalau Lian R sejatinya adalah wanitanya, jadi jangan ikut campur dengan urusan pribadiku. Di sini putra mahkota dia juga mengatakan kalau dirinya bersedia untuk dapat mengampuni seluruh anggota keluarga Toba selama Lian R mau bersama dengan dirinya. Bahkan saat ini putra mahkota dia juga mengatakan kalau dirinya nanti naik takhta, dia berjanji selama Lian R mau bersama dengan dirinya maka dia akan menjadikan keluarga Toba naik derajat yang lebih tinggi lagi. Tapi jika Lian R menolaknya maka seluruh anggota keluarga Toba mereka semua akan disingkirkan. Tidak peduli siapapun itu, bahkan untuk mereka yang telah bersumpah setia kepada keluarga Toba mereka juga akan disingkirkan, termasuk seluruh hewan peliharaan yang dimiliki oleh keluarga Toba. Mereka semua akan disingkirkan, ucap dari putra mahkota yang tentunya menakutkan bagi Lian R. Jika dia menolak putra mahkota maka dirinya dan juga seluruh anggota keluarga Toba akan disingkirkan. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh putra mahkota membuat Liu Feng dia pun sangat-sangat marah, dan dia mengatakan jika saja putra mahkota memiliki masalah dengan anggota keluarga Toba maka salahkanlah dirinya karena dirinya yang telah menyerang putra mahkota. Jangan libatkan anggota keluarganya, dan dia juga meminta kepada adiknya untuk segera pergi dan jangan pernah menikahi orang yang seperti ini, ucap dari Liu Feng. Dan dia mengatakan kalau ayahnya dan juga dirinya dan seluruh anggota keluarga Toba jangan pernah merestui pernikahan ini, ucap dari Liu Feng. Tapi di sini untuk Lian R dia pun tahu ini semua adalah ulah dari dirinya, dan dia mengatakan dan juga meminta kepada saudaranya untuk tidak lagi ikut campur, dan dia bersedia untuk dapat menikahi putra mahkota selama seluruh anggota keluarga Toba akan baik-baik saja. Dan di sini Nona Lian R dia juga meminta kepada putra mahkota untuk dapat berjanji melepaskan seluruh anggota keluarga Toba, dan dia akan mengikuti semua apa yang diminta oleh putra mahkota, yang membuat putra mahkota tentunya dia sangat-sangat senang. Namun di sela-sela kemenangan yang didapatkan oleh putra mahkota yang pada akhirnya dia berhasil mendapatkan wanitanya, di sini putra mahkota dia mendapatkan sebuah kunjungan dari seorang penjaga yang datang melaporkan kalau saat ini pangeran ke-6 datang untuk dapat mengunjungi mereka, yang membuat putra mahkota dia pun kesal karena dia saat ini ingin menikmati hadiah yang telah dia dapatkan. Kenapa bocah nomor 6 itu datang ke tempatku? Apakah tidak ada waktu lain kah? Ucap dari putra mahkota. Di sini putra mahkota dia meminta kepada para penjaga untuk segera mengusir pangeran ke-6 dan jangan ganggu dirinya karena dia harus menikmati apa yang telah ia dapatkan, yang membuat para penjaga dia pun paham akan situasinya. Baik, saya akan segera melaporkan kepada pangeran ke-6, ucap dari para penjaga. Sedangkan untuk putra mahkota,
Dia akan menikmati Lian Air, hadiah yang telah dia dapatkan, dan dia akan menikmati setiap jengkal yang ada bersama dengan Nona Lian Air. Dan tenang saja, begitu kita telah bersatu, maka Liu Feng dia akan menjadi saudara ipar dari pangeran ini, dan semua akan baik-baik saja. Dan kenapa kau harus mempersulit keadaannya kalau kita bisa bersenang-senang? Ucap dari putra mahkota yang membuat Lian Air dia hanya bisa menangis ketika dia harus merelakan dirinya untuk dapat menyelamatkan seluruh anggota keluarganya. Namun di sela-sela itu juga tiba-tiba aja ada yang nerobos gerbang istana dari putra mahkota yang tentunya mengejutkan bagi putra mahkota. Siapa? Apa yang terjadi? Ucap dari putra mahkota. Dan tak lama setelahnya penjaga pun datang dan berlari. Kalau saat ini pangeran ke-6 datang bersama dengan seorang pria asing yang langsung menerobos kediaman milik mereka, yang membuat putra mahkota tentunya kaget nggak tuh ketika dia mendengar kalau ternyata ini adalah ulah dari pangeran ke-6 yang datang berani-beraninya mengusik kediaman yang dimiliki oleh dirinya, yang membuat putra mahkota dia pun sangat-sangat marah, dan dia meminta kepada penjaga untuk segera memanggil bantuan dan mengusir orang tengil itu. Ucap dari putra mahkota. Namun para penjaga mereka mengatakan kalau mereka tidak bisa melakukannya karena saat ini orang yang dibawa oleh pangeran ke-6 dia sangat-sangat kuat, bahkan mereka nggak bisa menyentuh orang yang baru saja datang itu. Ucap dari para penjaga. Dan di sini penjaga dia meminta kepada putra mahkota untuk dapat melarikan diri sebelum gerbang kedua dihancurkan oleh seseorang yang datang bersama dengan pangeran ke-6, yang tentunya hal itu juga menakutkan bagi mereka semua. Dan yang datang itu siapa lagi jika bukan Mang Jopan yang datang bersama dengan pangeran ke-6. Di sini Jopan dia pun bertanya di mana tempat yang telah dijanjikan oleh pangeran ke-6, yang membuat pangeran ke-6 kalau tempat itu adalah tempat yang sangat-sangat luar biasa, bahkan kaisar tidak mengizinkan dirinya ketika dia meminta tempat itu dari putra mahkota. Yang hal itu pun diwajarkan oleh Jopan karena itu adalah hadiah untuk putra mahkota, dan jika kau mengambilnya lantas siapa yang akan jadi putra mahkota kalau kau yang ambil? Ucap dari Jopan. Namun di sini Jopan juga nggak peduli dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan perselisihan putra mahkota dan juga para pangeran. Tapi ketika Jopan dia melirik ke sekitar, dia pun melihat sosok yang tidak asing bagi dirinya. Gitu juga dengan Toba Liu Feng. Dia pun kaget ketika dia melihat ada Jopan. Dia melihat Jopan menghancurkan kediaman milik putra mahkota. Namun melihat ini semua tentunya membuat putra mahkota dia pun bertanya siapa yang berani-beraninya datang membuat kekacauan di kediaman yang ia miliki, dan tentunya itu membuat putra mahkota dia pun sangat-sangat marah. Namun untuk Jopan dia nggak peduli dengan itu semua. Dia mencari di mana tempat yang dijanjikan oleh pangeran ke-6. Sedangkan untuk pangeran ke-6 dia pun mengatakan kepada saudaranya kalau dia datang bukan untuk merusuh, tapi ingin melihat sesuatu yang luar biasa di tempat ini karena dia datang bersama dengan seorang idol. Jadi dia harus menjamu tamu yang telah ia bawa. Ucap dari pangeran ke-6. Namun apa yang diucapkan oleh pangeran ke-6 tentunya membuat putra mahkota dia pun sangat-sangat marah. Marah dengan apa yang dilakukan oleh pangeran ke-6. Tapi untuk Jopan sendiri, dia pun gak peduli dengan perdebatan itu, dan dia mencari apa yang sebelumnya diucapkan oleh pangeran ke-6. Tidak ada apapun di tempat ini, ucap dari Jopan. Namun di sini untuk pangeran ke-6 dia mengatakan kalau yang luar biasa itu ada tepat di hadapan dari Jopan, danau ajaib itu. Ucap dari pangeran ke-6. Namun melihat ada sosok yang tidak asing tentunya membuat Nona Lian Air dia pun bertanya, Jopan itu kau? Ucap dari Nona Lian Air yang menotis juga bagi Jopan. Di sini Jopan dia nggak menyangka kalau ternyata dia kembali bertemu dengan gadis yang tidak asing bagi dirinya. Wow, ternyata itu adalah kau, putri dari Toba Tiashan, Toba Lian Air. Lama kita tidak berjumpa. Ucap dari Jopan yang baru sadar kalau ternyata ada gadis ini. Udah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Jopan. Cuman segini doang, ya memang cuman segini doang. Dari sananya cuman segini. Udah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Jopan. Udah itu aja, bye, thank you, dan sampai jumpa di part lanjutannya besok lagi untuk Jopan. Dan semoga aja masih bisa dinikmati, dan Hari Raya Idul Fitri untuk kita semua. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan semoga pahala puasa selama ini diterima bagi yang puasa. Yang nggak puasa nggak apa-apa, gue juga adalah ya gitulah, biasalah anak muda. Thank you, bye.